Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan lanjut mengulas standar akreditasi bab 1, khususnya standar 1.4 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan. Kriteria 1.1.4.1 disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK yang meliputi manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas, manajemen bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilitas dan pendidikan MFK. Jadi ini yang termasuk dalam program MFK. Jadi silakan dipelajari kembali kriteria ini. Dalam kriteria ini sudah disebutkan apa saja yang termasuk dalam program MFK. Kita langsung melihat di elemen penilaian. Elemen penilaian pertama, terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK, serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. Ini berbentuk regulasi, jadi silakan ditetapkan melalui SK Kepala Puskesmas siapa penanggung jawab dari manajemen fasilitas dan keselamatan ini. Untuk SK sendiri bukan saja menyebutkan penanggung jawab, sebaiknya disebutkan juga apa saja dari isi MFK tersebut. Jadi secara garis besar uraian tugas dari penanggung jawabnya apa saja, nanti dijelaskan ruang lingkup dari MFK tersebut. Nah, jika sudah dibuat SK, jangan lupa disebutkan di dalamnya kapan dilakukan evaluasi dari program MFK sendiri. Jika dilihat dari EP kelima, tentunya evaluasinya diminta minimal per triwulan untuk pelaksanaan program MFK. Nah, ini jangan lupa disebutkan dalam SK itu sendiri. Selanjutnya, jika sudah membuat regulasi dalam bentuk SK, jangan lupa buat pedoman dan panduan, kerangka acuan, dan juga SOP yang mendukung untuk pelaksanaan dari program MFK. Penanggung jawab MFK, jangan lupa juga membentuk tim, karena tidak mungkin penanggung jawab melaksanakan sendiri dari program MFK itu sendiri. Jadi perlu beberapa orang yang bisa menunjang dari pelaksanaan program MFK. Kita lanjut ke EP kedua. Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna layanan dan keterbatasan fisik. Jadi ini berupa observasi dan wawancara, jadi bukan dokumen. Silakan nanti Puskesmas menyediakan akses-akses yang mudah bagi para pengguna disabilitas. Jadi para pengunjung yang mengalami disabilitas tentunya memerlukan akses khusus sehingga pengunjung tersebut ataupun pasien dapat dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan. Nah, akses-akses yang diperlukan misalnya penyediaan kursi roda, handrail, dan lain-lain. Ataupun misalnya nanti dalam toilet, misalnya penyediaan toilet untuk handrail di bagian toilet, ataupun penyediaan akses lainnya yang mendukung bagi disabilitas, bukan saja disabilitas fisik misalnya, tetapi yang mendukung disabilitas lainnya. Jadi silakan identifikasi akses-akses apa saja atau fasilitas-fasilitas yang diperlukan dibuat di Puskesmas sehingga memudahkan disabilitas yang akan berkunjung ataupun mendapatkan pelayanan di Puskesmas. Ini yang perlu disiapkan oleh Puskesmas. Selanjutnya yang ketiga, EP ketiga, dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko. Nah, jadi ini salah satu dari program MFK tersebut. Perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh area-area di Puskesmas, mana saja area yang berisiko terjadinya bahaya. Jadi untuk area-area berisiko ini sudah masuk dalam program MFK. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu apa sajakah yang termasuk dalam program MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan ini. Program MFK sendiri itu disusun setiap tahun dan diterapkan. Jadi programnya sendiri meliputi beberapa aspek. Yang pertama,
manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas. Nah, ini yang dimaksudnya adalah keamanan fasilitas adalah suatu keadaan tertentu pada bangunan, halaman, prasarana, peralatan yang tidak menimbulkan bahaya atau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan masyarakat. Jadi ini sasarannya. Keamanan fasilitas adalah perlindungan terhadap kehilangan, pengrusakan, dan kerusakan atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang. Jadi salah satu aspek dalam manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas ini pertama. Yang kedua, aspek kedua adalah manajemen bahan berbahaya beracun atau B3 dan limbah B3. Bahan berbahaya harus dikendalikan dan limbah bahan berbahaya harus dibuang secara aman. Manajemen B3 dan limbah B3 meliputi penetapan jenis, pertama penetapan jenis dan area atau lokasi penyimpanan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan aturan-aturan dalam pengendalian bahan berbahaya dan limbah B3. Nanti perlu tenaga yang kompeten untuk melaksanakan penanganan limbah B3 ini. Jadi biasanya ini adanya di tenaga di bidang kesehatan lingkungan. Jadi biasanya mereka lebih ahli dalam atau lebih kompeten dalam menangani limbah ini. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan dan penyimpanan serta penggunaan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, sistem pelabelan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai pelabelannya sendiri tidak sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, sistem pendokumentasian dan perizinan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sama, pendokumentasian dan perizinan juga sama. Kelima, penanganan tumpahan dan paparan B3 harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keenam, sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, pembuangan limbah B3 yang memadai harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, penggunaan APD atau alat pelindung diri harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangannya. Jadi, item-item dalam penanganan limbah B3 dan juga B3 ini, bahan B3 itu mengikuti seluruh item yang ada ini. Jangan sampai tidak ada peraturan-aturan ataupun prosedur yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi silakan dibaca kembali peraturan-peraturan perundang-undangan yang melingkupi penanganan dari bahan B3 dan limbah B3 ini. Aspek ketiga adalah manajemen kedaruratan dan bencana. Jadi yang dimaksud ini adalah tanggap terhadap wabah ataupun bencana dan keadaan kegawat daruratan akibat bencana. Manajemen kedaruratan dan bencana direncanakan dan dilaksanakan secara efektif. Jadi, manajemen kedaruratan ini dan bencana perlu disusun dalam upaya menanggapi kejadian bencana, baik itu internal maupun eksternal, yang meliputi 1. Identifikasi jenis, kemungkinan dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi menggunakan Hazard Vulnerability Assessment, jadi HVA. Ini perlu dipelajari kembali Bapak Ibu semuanya, cara identifikasi menggunakan metode ini. Yang kedua adalah menentukan peran puskesmas dalam kejadian bencana. Ketiga, strategi komunikasi jika terjadi suatu bencana. Keempat, manajemen sumber daya. Kelima, penyediaan pelayanan alternatif. Keenam, identifikasi dan peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. Ketujuh, peran puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia. Jadi ini aspek-aspek dalam penanganan kedaruratan dan juga bencana. Aspek selanjutnya dalam MMK adalah manajemen pengamanan kebakaran. Ini yang keempat. Ini berarti puskesmas wajib melindungi properti dan penghuni dari kebakaran dan asap. Nah, secara umum meliputi pencegahan terjadinya kebakaran dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu area-area berisiko yang berisiko terhadap bahaya kebakaran dan juga ledakan, penyimpanan dan juga pengolahan bahan-bahan yang mudah terbakar, penyediaan proteksi kebakaran aktif dan pasif. Secara khusus manajemen pengamanan kebakaran akan berisi, nah ini perlu diperjelas nantinya dalam
program MMK khusus untuk manajemen kebakaran. Yang pertama adalah frekuensi inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran secara periodik sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, jalur evakuasi yang aman dan dari api, asap, dan bebas hambatan. Yang ketiga, proses pengujian sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran dilakukan selama kurun waktu 12 bulan. Yang keempat, edukasi kepada staf terkait sistem proteksi dan cara evakuasi pengguna layanan yang efektif pada situasi kebakaran. Ini aspek keempat dalam MMK. Aspek kelima adalah manajemen alat kesehatan. Nah, manajemen ini berguna untuk mengurangi risiko ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan. Jadi, fungsi dari manajemen alat kesehatan ini memudahkan Bapak Ibu semuanya sebagai pengguna alat kesehatan nantinya agar selalu tersedia sesuai dengan fungsi yang ingin digunakan. Yang keenam, aspek keenam adalah manajemen sistem utilitas. Ini meliputi sistem listrik, sistem air, sistem gas medik, sistem pendukung lainnya seperti generator atau genset, sistem perpipaan air. Jadi silahkan dibaca nanti dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Di sana ada penjelasan tersendiri tentang sistem utilitas yang ada di Puskesmas. Ketentuan-ketentuan tentang sistem utilitas silahkan dipelajari. Ini menunjang nantinya bangunan Puskesmas ataupun penyediaan prasarana agar menunjang pengadaan sistem utilitas yang standar. Yang terakhir, aspek dari MMK adalah pendidikan MMK. Nah, jadi dari 7 aspek MMK ini adalah merupakan program kerja dari manajemen fasilitas dan keselamatan. Nah, karena banyaknya aspek yang tercakup dalam MMK, ini menjadi tugas berat bagi penanggung jawab MMK dan juga tim agar seluruh program kerja atau aspek dalam MMK dapat tercover semuanya dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi, Kepala Puskesmas dapat menempatkan orang-orang yang handal agar dapat melaksanakan program kerja MMK ini melingkupi seluruh aspek yang ada. Elemen penilaian selanjutnya adalah disusun daftar risiko atau risk register yang mencakup seluruh lingkup program MMK. Nah, karena banyaknya lingkup program MMK tadi sampai 7 buah ruang lingkup atau 7 buah aspek, tentunya registernya atau daftar risiko atau register risiko nantinya juga akan berkembang sesuai dengan 7 aspek tadi. Inilah yang membuat pekerjaan berat Bapak Ibu semuanya yang ada di program ini. Tapi tentu saja jika nantinya Kepala Puskesmas menempatkan orang-orang yang handal, tentunya untuk EP keempat tidak menjadi begitu berat, asalkan setiap anggota tim dapat menguasai masing-masing tugas yang telah ditetapkan. Misalnya 1 orang untuk 1 aspek dari program MMK. Nantinya 1 orang ini dapat mengcover aspek-aspek tersebut. Dalam 1 aspek tersebut apa saja yang harus dilakukan. Nah, ini memudahkan Bapak Ibu jika memang menginginkan pelaksanaan MMK ini dapat dilakukan secara optimal. Jadi harus ada strategi yang digunakan agar dapat mengcover seluruh aspek dari MMK. Yang EP selanjutnya adalah, atau yang terakhir, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MMK. Nah, jadi EP ini meminta evaluasi dan tindak lanjut itu dilakukan per triwulan. Jadi jangan lupa dibuat dokumennya, bentuk atau gambaran dari evaluasi dan tindak lanjut Puskesmas terhadap pelaksanaan program MMK. Tentunya yang membuat adalah penanggung jawab dan tim MMK itu sendiri. Apa saja yang sudah dilakukan, apa masalahnya, apakah sudah ditindaklanjuti ataukah belum. Jadi silahkan diberikan gambaran, misalnya melalui tabel PDCA. Nah, itu untuk kriteria MMK. Kita lanjut. Kriteria 1.4.2, Puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas.
MP-nya dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan pekerja ahli daya atau outsourcing. Ini berbentuk regulasi, observasi dan wawancara. Jadi penjelasannya, untuk manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas itu dirancang untuk mencegah terjadinya cedera pada pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan atau gedung roboh, dan tersengat listrik. Ini salah satu penjelasan. Lalu penjelasan selanjutnya, manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas ini menyediakan lingkungan fisik yang aman, baik bagi pasien, petugas, dan pengunjung, sehingga perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik maupun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman, seperti contohnya penculikan bayi, pencurian, dan kekerasan pada petugas. Jadi silakan diidentifikasi apa saja yang mungkin terjadi di puskesmas Bapak Ibu semuanya. Nah, agar semua dapat berjalan dengan baik, maka manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas tersebut harus didukung dengan anggaran. Jadi silakan dilihat apakah anggaran puskesmas mencukupi. Lalu penyediaan fasilitas untuk mendukung keamanan, misalnya penyediaan CCTV, lalu alarm, alat pemadam api ringan atau APAR, jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan, dan juga tanda-tanda pintu darurat. Jadi ini salah satu atau beberapa fasilitas yang perlu disediakan di puskesmas, yang perlu tentunya menggunakan anggaran yang ada di puskesmas. Nah, silakan disesuaikan dengan anggaran yang ada di puskesmas, apakah bisa mengadakan aspek-aspek untuk mendukung keamanan di puskesmas. Area yang berisiko keamanan dan kekerasan fisik perlu diidentifikasi dan dibuatkan peta untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik pada pengguna layanan, pengunjung, petugas, dan juga masyarakat. Jadi ada identifikasi sendiri area-area mana saja yang punya risiko lebih tinggi. Pemberian tanda pengenal untuk pengunjung, petugas, serta pekerja ahli daya merupakan upaya untuk menjadikan lingkungan yang aman. Jadi pada area-area yang berisiko, tentunya puskesmas perlu memberikan tanda pengenal khusus. Jadi membedakan nantinya siapa pengunjung, siapa petugas, dan juga siapa pekerja ahli daya. Nah, nanti memudahkan mengatur siapa yang berhak masuk terhadap suatu ruangan, yang mana nantinya perlu ada pembatasan terhadap pengunjung ataupun petugas yang masuk dalam ruangan tersebut, yang nantinya bisa berisiko jika pengunjung atau orang yang tidak berhak masuk ke dalam ruangan tersebut. Bisa misalnya nanti berisiko terhadap benda ataupun pasien ataupun hal lainnya yang ada di ruangan yang mungkin bisa berakibat kehilangan ataupun yang lainnya. Nanti makanya perlu identifikasi dari Bapak Ibu semuanya terhadap ruangan-ruangan yang berisiko, sehingga diperlukan tanda pengenal untuk salah satunya. Nah, untuk EP pertama dan EP kedua, karena EP ini saling berkait, jangan lupa pada bagian akhir itu ada kalimat dokumen-dokumen yang harus disiapkan ataupun apa yang harus dilakukan. Misalnya di situ untuk EP pertama harus yang dilakukan adalah, yang diminta adalah regulasi, lalu ada observasi dan wawancara. Jadi observasi dan wawancara dilakukan oleh surveyor, dan juga surveyor nantinya akan meminta regulasi terkait dengan EP pertama. Demikian juga dengan EP kedua, selain regulasi juga ada dokumen dari hasil inspeksi. Jadi ini perlu ditekankan, misalnya regulasi buatkan SK sendiri atau SOP dan kerangka acuan. Demikian juga untuk EP kedua ada tambahan untuk dokumen hasil inspeksi dari fasilitas yang ada di puskesmas, baik itu bangunan, prasarana maupun peralatan. Kita lanjut ke EP ketiga, dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. Nah, ini adalah dokumen observasi, wawancara, dan simulasi. Jadi ada tambahan simulasi, nantinya surveyor bisa meminta Bapak Ibu untuk menjelaskan kode darurat yang ada di puskesmas, apakah sudah sesuai ataukah malah salah. Nah, jangan sampai Bapak Ibu atau staf lainnya melupakan kode darurat yang ada di puskesmas, apa arti dari kode darurat itu sendiri.
Nah, sebagai contoh, misalnya kode darurat ini untuk kode merah itu adalah alarm untuk pemberitahuan darurat kebakaran. Untuk kode biru adalah pemberitahuan telah terjadi kegawat daruratan medik. Ini salah satu contoh dua tanda atau dua kode darurat. EP keempat, dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. Jadi misalnya terjadi renovasi di bangunan puskesmas. Nah, bagaimana cara mencegah jika memang ada potensi terjadinya penyebaran infeksi terhadap pengunjung ataupun petugas. Jadi apa upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran infeksi? Nah, tentunya diharapkan jika terjadi renovasi tidak sampai terjadi penyebaran infeksi yang ada di sekitar lingkungan puskesmas. Nah, ini perlu dipantau, dibuatkan dokumennya jika memang ada terjadi pekerjaan konstruksi terkait. Jika memang tidak ada, tentunya EP ini tidak perlu dibuat untuk bukti telusurnya. Kita lanjut pada EP selanjutnya. Kriteria 1.4.3 adalah inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan bahan berbahaya beracun atau B3. Pengendalian dan pembuangan limbah B3 dilakukan berdasarkan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sebenarnya untuk kriteria standar 1.4 ini, masing-masing kriteria itu adalah menjelaskan dari aspek-aspek dari MFK atau manajemen fasilitas dan keselamatan. Jadi diuraikan tersendiri masing-masing aspek tersebut dalam masing-masing kriteria. Jadi memudahkan Bapak Ibu dan juga surveyor nantinya menilai apakah masing-masing aspek dalam program kerja MFK itu dilaksanakan secara optimal. Jadi ini salah satu metode dalam menilai pelaksanaan program atau manajemen fasilitas dan keselamatan khusus MFK standar 1.4 kriteria 143. Itu dia meminta penjelasan mengenai penanganan B3 dan juga limbah B3. Nah, kita lihat dari EP-nya sendiri. EP pertama, dilakukan inventarisasi B3 dan limbah B3. Ini berbentuk dokumen. Jadi sudah ada nanti laporan inventarisasi yang ada di puskesmas, apa saja B3 tersebut, dan juga limbah B3 yang biasanya bisa ada di puskesmas Bapak Ibu semuanya. Nah, WHO sendiri sudah mengidentifikasi bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya dengan kategori yaitu infeksius, patologi dan anatomi, farmasi, bahan kimia, logam berat, kontainer bertekanan, benda tajam, genotoksik atau sitotoksik, dan terakhir adalah radioaktif. Jadi ini hasil identifikasi dari WHO. Nah, puskesmas sendiri perlu menginventarisasi B3 yang meliputi lokasi, jenis dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini harus dimutakhirkan sesuai dengan perubahan terjadi di tempat penyimpanan. Jadi ini yang maksudnya di EP yang pertama. Selanjutnya pada EP kedua, dilaksanakan manajemen B3 dan limbah B3. Jadi berupa regulasi, dokumen, dan juga wawancara. Jadi Bapak Ibu yang menangani penanganan limbah B3 dan juga bahan B3 ini perlu menguasai regulasi atau peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan Menteri Kesehatan dan juga undang-undang terkait dengan penanganan atau manajemen penanganan B3 dan limbah B3. Nantinya memudahkan Bapak Ibu semuanya yang ada di puskesmas untuk membuat surat ketetapan Kepala Puskesmas untuk penanganan atau manajemen penanganan B3 dan limbah B3 agar sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya. Demikian juga jangan lupa dibuat SOP dan juga pedoman panduan internalnya untuk penanganan B3 dan limbah B3 ini. Sedangkan pelaksanaannya sendiri jangan lupa juga dibuatkan dokumen laporan penanganan
manajemen B3 dan limbah B3. Elemen penilaian ketiga adalah tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ditentukan adalah dokumen observasi dan wawancara. Jadi biasanya di puskesmas itu diwajibkan ada IPAL atau instalasi pembuangan air limbah, yang mana pembangunannya sarana tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu EP keempat, apabila terdapat tumpahan dan atau paparan pajanan B3 dan atau limbah B3, dilakukan penanganan awal, pelaporan, analisis, dan tindak lanjutnya. Ini dokumen observasi dan wawancara. Jadi untuk melaksanakan penanganan terhadap tumpahan dan sebagainya ini dapat melihat pedoman panduan internal yang sudah ada dan juga SOP yang sudah dibuat. Jadi apakah sudah sesuai ataukah tidak dilaksanakan. Nah, tentunya Bapak Ibu semuanya harus membuat laporan ataupun evaluasi terhadap penanganan tumpahan dan lain sebagainya yang ada di poin keempat ini. Jangan lupa sebaiknya Bapak Ibu membuat laporan ataupun evaluasi terhadap penanganan kejadian yang ada di EP keempat itu dalam bentuk PDCA, sehingga memudahkan nantinya melihat apakah dilaksanakan penanganan evaluasi secara berkesinambungan ataukah hanya saat-saat tertentu saja. Ini penjelasan dari EP keempat. Kita lanjut. 1.4.4 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. EP pertama, dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. Ini berbentuk dokumen. Nah, jadi buat dokumen atau laporan identifikasi keadaan di puskesmas kaitannya dengan potensi terjadi bencana terkait dengan letak geografis puskesmas itu sendiri. Apa dampak yang bisa terjadi terhadap puskesmas, baik itu dari sisi pelayanan maupun kegiatan. Tentunya di tiap puskesmas dapat berbeda kemungkinan terjadinya bencana itu sendiri. Ada yang memang punya risiko lebih tinggi karena letak geografisnya tidak menguntungkan karena sering terjadi bencana. Nah, tapi ada juga di puskesmas lain mungkin malah risiko terjadi bencana itu dari sisi geografis puskesmas malah tidak ada. Jadi ini tergantung sekali dengan kondisi geografis puskesmas masing-masing. Tapi tetap untuk setiap puskesmas perlu melakukan identifikasi apakah bisa terjadi risiko bencana di puskesmas itu. EP kedua, dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana. Jadi ini berupa dokumen dan juga wawancara. Jadi ada laporan pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana. Jika terjadi di puskesmas itu seperti apa, arahnya kemana penanganan kedaruratan dan bencana itu. Jadi ada SOP dan sebagainya. Jadi silakan dibuat bagaimana manajemen kedaruratan dan bencana itu sendiri. EP ketiga, dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana yang telah disusun dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. Debriefing itu sendiri adalah sebuah review yang dilakukan oleh simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dan simulasi. Itu arti dari debriefing. Nah, hasil dari debriefing ini harus didokumentasikan. Jadi terkait dengan EP keempat, dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan. Jadi berbentuk dokumen. Silakan dibuat dokumennya apa bentuk perbaikan untuk dalam melaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana di puskesmas Bapak Ibu semuanya. Kriteria selanjutnya adalah 1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi. Jadi ini terkait dengan kebakaran dan juga evakuasi. EP pertama, dilakukan manajemen pengamanan kebakaran berupa ini dokumen, observasi, dan wawancara. Jadi ada manajemen pengamanan kebakaran itu sendiri. Nah, untuk manajemen pengamanan kebakaran
ini sistem proteksinya ada secara aktif maupun secara pasif. Jadi proteksi kebakaran secara aktif itu contohnya adalah APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap. Sedangkan proteksi kebakaran secara pasif contohnya adalah jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, dan tempat titik kumpul. Jadi ini proteksi terhadap kebakaran itu sendiri. Nah, ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, apakah semua sistem proteksi kebakaran ini sudah tersedia secara memadai di tempat Bapak Ibu semuanya di puskesmas. Silakan dinilai sendiri di masing-masing ruangan dan juga lingkungan puskesmasnya. Lalu EP kedua, dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat-alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. Nah, jadi ini cukup jelas untuk EP yang kedua ini. Jadi silakan dibuat dokumennya, hasil inspeksi, pengujian dan pemeliharaan dari alat-alat proteksi kebakaran, sehingga nanti terlihat apakah memang ada pelaksanaan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat-alat tersebut. Jadi silakan dibuat dokumen di mana memperlihatkan tabel pemeriksaan secara rutin terkait dengan kegiatan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan alat-alat proteksi kebakaran. Lanjut MP ketiga, dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap manajemen pengamanan kebakaran. Ini berupa dokumen, wawancara, dan simulasi. Jadi misalnya perlu adanya penyegaran bagi Bapak Ibu semuanya yang ada di puskesmas, karena mengingat ketenagaan yang ada di puskesmas itu biasanya bersifat dinamis, jadi ada yang pindah dan juga ada yang masuk, sehingga perlu ada penyegaran terhadap penanganan atau manajemen pengamanan kebakaran. Misalnya terkait penggunaan APAR, puskesmas perlu mengundang tim ahli ataupun dinas terkait yang ahli dalam penanganan kebakaran. Nah, nantinya perlu simulasi oleh tim yang kompeten terhadap penanganan kebakaran tersebut. Nah, ini didokumentasikan oleh Bapak Ibu semuanya dari puskesmas, kapan dilakukan, bagaimana bentuk kontrak kerjasamanya, lalu bagaimana pelaksanaan dari simulasi dan evaluasi tersebut. Apakah semua petugas yang ada di puskesmas sudah menguasai ataukah belum? Nah, ini perlu diperlihatkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya EP keempat, ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area puskesmas. Jadi ini berbentuk regulasi, observasi, dan wawancara. Jadi nanti dalam bentuk observasi dan wawancara, surveyor sendiri dapat melihat, memantau lingkungan puskesmas, apakah misalnya ada peringatan larangan merokok di area-area pengunjung, area strategis yang bisa dilihat oleh bukan saja petugas tapi juga oleh pengunjung di puskesmas. Lalu dari sisi regulasi, apakah sudah tersedia atau ditetapkan SK Kepala Puskesmas tentang larangan merokok untuk puskesmas tersebut. Jadi pembuatan SK tersebut tentunya mengacu pada peraturan pemerintah ataupun peraturan yang ada di atasnya. Silakan dicek kembali peraturan-peraturan tentang larangan merokok, apa saja yang dilakukan, apakah sanksinya ada. Nah, nanti ditetapkan oleh SK Kepala Puskesmas agar terjadi kekonsistenan puskesmas dalam melaksanakan larangan merokok di lingkungan puskesmas. Setelah membuat SK, jangan lupa dibuatkan SOP-nya, bagaimana penanganan jika terjadi nanti pelanggaran terhadap kegiatan merokok yang ada di puskesmas, larangan merokok di puskesmas. Itu perlu diperjelas dalam bentuk SOP yang harus dibuat. Selanjutnya, kriteria 1.4.6, puskesmas menyusun dan melaksanakan pengolahan program untuk memastikan semua peralatan kesehatan berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan kegagalan fungsi alat kesehatan. Kita langsung ke EP-nya. EP pertama,
Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan aspek. Nah, karena ini sudah ada di aplikasi, tentunya memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam membuat dokumen ini. Cukup mencetak dokumen yang ada di aspek akun Puskesmas Bapak Ibu. Nanti dapat dilihat apakah sudah memenuhi standar alat kesehatan yang harus ada di Puskesmas. Berapa persentase pemenuhan alat kesehatan di Puskesmas Bapak Ibu semuanya. Cukup dicetak, nanti apakah ada tindak lanjut untuk memenuhi alat kesehatan yang dirasa masih kurang. Nah, itu untuk EP pertama. EP kedua, dilakukan pemenuhan kompetensi bagi staf dalam mengoperasikan alat kesehatan tertentu. Jadi, sebagaimana yang terbaru ini, ada penambahan alat di Puskesmas, menyesuaikan dengan konsep dari Menteri Kesehatan, agar adanya transformasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jadi ada penambahan beberapa alat yang baru, yang dirasa baru oleh petugas Puskesmas, dan itu perlu penambahan kompetensi agar staf yang melaksanakan kegiatan tersebut atau mengoperasikan alat tersebut dapat menguasai alatnya. Nah, tentunya pemenuhan kompetensi ini perlu ditunjang dengan cara meningkatkan kompetensi staf itu sendiri berupa pelatihan misalnya, baik secara mandiri oleh Puskesmas maupun dapat dilakukan dengan mengirimkan staf atas undangan dari misalnya Dinas Kesehatan untuk pelatihan-pelatihan alat tersebut. Nah, jangan sampai kepala Puskesmas menunjuk staf yang bukan operator daripada alat kesehatan tersebut, sehingga nantinya hasil pelatihan tidak berguna bagi Puskesmas. Jadi ini yang dimaksud dengan EP kedua. Nah, silahkan dibuktikan nanti dengan misalnya sertifikat untuk staf yang mendapatkan pelatihan, apakah sudah ada ataukah masih belum ada staf yang kompeten untuk melaksanakan atau mengoperasikan alat kesehatan yang lebih spesifik tersebut. EP ketiga, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara berperiodik. Jadi berupa regulasi, dokumen, observasi, dan wawancara. Jadi untuk kalibrasi ini biasanya 1 tahun sekali dan dilakukan itu oleh lembaga atau perusahaan yang memang sudah terstandar untuk melaksanakan kalibrasi alat kesehatan. Nah, ini biasanya harus ada kontrak kerjasama dari Puskesmas terhadap perusahaan tersebut. Penggunaan anggarannya tentunya biasanya dari anggaran Puskesmas ataupun anggaran Dinas Kesehatan. Silahkan dilihat lagi. Dana DAK non-fisik Puskesmas biasanya kalau tidak salah itu untuk kalibrasi di tahun 2023 itu sudah dilimpahkan ke dalam dana DAK non-fisik Puskesmas, sehingga anggarannya ada di Puskesmas. Tinggal pelaksanaan sendiri oleh Puskesmas apakah dapat dilaksanakan menyesuaikan alat-alat yang ada. Untuk pemeliharaan alat kesehatan ini meliputi kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat. Jadi ini yang termasuk dalam pemeliharaan alat kesehatan. Nah, karena yang diminta inilah regulasi, silahkan dibuatkan SK-nya, SK Kepala Puskesmas, atau juga kontrak kerjasama, SK kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang melaksanakan kalibrasi, lalu dibuatkan SOP-nya bagaimana penanganannya untuk kalibrasi tersebut, alat apa saja yang berhak dikalibrasi. Lalu kalau sudah, buat kerangka acuan kapan harus melaksanakan kalibrasinya. Lalu dokumen pelaksanaan kalibrasi itu sendiri, bukti dari pelaksanaan kalibrasi oleh pihak ketiga tersebut. Demikian juga dengan sertifikat yang diperoleh, ini harus bisa ditampilkan, ataupun juga yang ada di alat-alat kalibrasi itu sendiri, stiker-stiker hasil pelaksanaan dari kalibrasi. Nah, ini semua dokumen yang harus dipersiapkan Bapak Ibu semuanya yang ada di Puskesmas. Selanjutnya, kriteria 1.4.7, Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengolahan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. EP pertama, dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan aspek. Nah,
Untuk sistem utilitas itu sendiri, ini meliputi air, listrik, gas medik, sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. Silahkan dilihat kembali di Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Di sana sudah dijelaskan secara rinci apa saja sistem utilitas yang ada di Puskesmas berikut standarnya. Jadi bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya dalam melakukan inventarisasi sistem utilitas, apakah sudah sesuai ataukah masih belum. Nah, silakan dibuktikan dengan hasil inventarisasi dalam bentuk dokumen. Ini yang dimaksud dengan EP pertama. EP kedua, dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. Ini berupa regulasi dan juga dokumen. Jadi ada regulasi berbentuk SK, SOP, pedoman untuk pelaksanaan manajemen sistem utilitas tersebut, dan juga kerangka acuannya. Apa instrumennya yang bisa digunakan untuk menunjang pemeliharaan sistem utilitas. Jadi bisa diperlihatkan oleh Bapak Ibu semuanya di bagian regulasi, demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaannya dalam bentuk dokumen laporan pelaksanaan. Berikutnya EP ketiga, sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. Nah, silakan ini nanti tugas dari surveyor itu sendiri untuk melakukan observasi. Jadi cukup Bapak Ibu memperlihatkan sistem utilitas dimaksud seperti air, listrik, dan gas medik ini apakah memang tersedia secara full time 7 hari dan 24 jam di Puskesmas, karena ini sistem yang vital di Puskesmas yang harus tersedia. Jika tidak ada sumber-sumber ini, tentunya nanti akan mengalami kendala di kegiatan yang ada di Puskesmas, misalnya listrik itu sendiri. Tentunya nanti akan membahayakan bahan-bahan seperti imunisasi, vaksin yang digunakan kepada masyarakat. Makanya di dalam EP ini diwajibkan tersedia selama 7 hari 24 jam. Bisa listrik itu nanti disuplai oleh PLN, atau jika Puskesmasnya berada di letak pedalaman, tentunya harus disuplai melalui tenaga surya ataukah melalui genset atau generator. Nanti silahkan diperlihatkan jika memang surveyornya meminta untuk pembunuhan EP ketiga ini. Kriteria 1.4.8, Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK bagi petugas. Kita lihat EP-nya. Yang pertama, ada rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. Ini berbentuk regulasi. Jadi silahkan dibuat ketentuannya siapa yang berhak melaksanakan atau mengikuti pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan, atau rencana melaksanakan mengikuti pendidikan dan pelatihan MFK itu sendiri. Siapa saja yang berhak. Nah, silahkan diperjelas dalam bentuk regulasi di tingkat Puskesmas. Selain SK, tentunya jangan lupa regulasi, sediakan pedoman dan panduan, kerangka acuan, dan juga SOP-nya. Jadi silahkan diperjelas dokumen-dokumen dimaksud agar memudahkan Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan atau membuat rencana pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. Tentunya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari dana mandiri Puskesmas atau memang menunggu dari pelaksanaan pelatihan oleh Dinas Kesehatan, menggunakan anggaran Dinas Kesehatan. EP kedua, dilakukan pembunuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas sesuai rencana. Jadi siapakah yang sudah termasuk dalam perencanaan yang diwajibkan mengikuti pendidikan MFK tersebut. Jangan sampai orang yang tidak termasuk malah mengikuti pendidikan MFK yang dimaksud. Jadi silahkan dibuktikan dalam bentuk laporan petugas-petugas yang mengikuti pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan. Selain dokumen hasil pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan, bisa dibuktikan dengan sertifikat misalnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan MFK tersebut. EP ketiga, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pembunuhan pendidikan manajemen fasilitas dan keselamatan bagi petugas. Jadi setelah ada pelatihan, nah tentunya petugas dimaksud perlu memberikan
pendidikan ataupun edukasi bagi petugas lainnya yang tidak mengikuti agar ilmu yang diterima dapat ditularkan kepada staf-staf atau petugas lainnya yang ada di puskesmas. Nah, selanjutnya jika sudah semua petugas terkait menerima atau mendapatkan pendidikan pelatihan, apakah memang sudah dilaksanakan manajemen MMK yang ada? Jika sudah ada, tentunya ini tidak menjadi kendala bagi Bapak Ibu semuanya untuk pemenuhan MP ke-3 dalam bentuk dokumen dan juga wawancara. Demikian untuk kriteria 1.4. Kita akan lanjut nanti ke kriteria atau standar 1.5.